Penaklukan Konstantinopel bagian 1. 1000 tahun ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel. Kota ini telah menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur lebih dari 1000 tahun lamanya. Kaisar Konstantin Agung memindahkan ibu kota Romawi ke Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Awalnya, kota ini bernama Bizantion. Persinggungan dengan kebudayaan Latin membuat penyebutannya berubah menjadi Bizantium. Setelah menjadi ibu kota Romawi, Kaisar Konstantin mengubah Bizantium menjadi Konstantinopel, yang artinya kota Konstantin. Dari nama kota sebelum Konstantinopel inilah, Romawi Timur dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Sebagai metropolitan, Konstantinopel mengalami berbagai serangan dari masa ke masa. Tahun 626 Masehi, pasukan Sasanid Persia mengepung Konstantinopel. Pada masa tersebut, Kekaisaran Bizantium terlibat perang selama puluhan tahun dengan Sasanid. Pengepungan yang berlangsung selama bulan Juni dan Juli berhasil diatasi oleh Bizantium. 80.000 pasukan Sasanid berhasil dipaksa mundur. Pengepungan berikutnya dilakukan oleh Kekhalifahan Umayyah. Berlangsung dari tahun 674 hingga 678 Masehi, tembok kota Konstantinopel masih tidak tertembus. Gagal dalam serangan pertama, Umayyah melakukan pengepungan kedua yang berlangsung pada 717 hingga 718 Masehi. Pengepungan kedua ini juga berakhir gagal. Tahun 1202 hingga 1204 Masehi, Konstantinopel kembali mengalami serangan. Bukan dari daratan Asia, para penyerang itu adalah pasukan salib keempat. Tragedi itu dikenal sebagai penjarahan Konstantinopel. Pasukan salib keempat yang dalam perjalanan untuk merebut Yerusalem menjarah isi kota Konstantinopel. Hingga 57 tahun berikutnya, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Latin. Baru pada tahun 1261, Bizantium dengan bantuan Kekaisaran Nikea merebut kembali Konstantinopel. Lebih dari 100 tahun berikutnya, ibu kota Kekaisaran Bizantium itu kembali mengalami pengepungan. Kekaisaran Turki Utsmani berhasil menguasai sebagian daratan Eropa. Adrianopel, yang kemudian bernama Edirne, menjadi ancaman nyata Konstantinopel. Tahun 1391, pada masa kepemimpinan Sultan Bayezid pertama, Turki Utsmani melakukan serangan pertama ke Konstantinopel. Bizantium masih mampu bertahan dan memaksa Sultan Bayezid pertama melakukan pengepungan berikutnya pada 1394 hingga 1402 Masehi. Sultan Bayezid pertama membangun benteng Anadolu Hisari untuk mengendalikan perairan Selat Bosforus yang mengarah langsung ke Konstantinopel. Selama bertahun-tahun Sultan Bayezid memblokade Konstantinopel, baik dari daratan maupun lautan. Blokade dari lautan ini terbukti kurang efektif. Angkatan Laut Turki Utsmani masih kalah superior dibandingkan Angkatan Laut Venesia dan Genoa. Eropa masih mencoba menolong Konstantinopel melalui seruan perang salib pada pertempuran di Nikopolis. Pasukan koalisi Eropa yang bertujuan membebaskan Konstantinopel itu bernasib tragis di Nikopolis. Pasca pertempuran di Nikopolis, Konstantinopel sepertinya tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke tangan Turki Utsmani. Tahun 1399, Kaisar Bizantium Manuel II Palaiologos dengan rasa putus asa pergi ke Eropa Barat untuk meminta bantuan militer. Secara tidak terduga, Konstantinopel berhasil selamat setelah Sultan Bayezid kalah dalam pertempuran melawan Timur Lenk pada tahun 1402. Kekalahan Sultan Bayezid pada pertempuran di Ankara berlanjut pada perang saudara memperebutkan tahta kesultanan. Pada masa-masa perang saudara, Konstantinopel sempat dikepung oleh Musa Çelebi, salah satu putra Sultan Bayezid. Pengepungan tahun 1411 Masehi itu tidak berlangsung lama. Turki Utsmani masih mencoba untuk menguasai Konstantinopel setelah 3 kali pengepungan. Tahun 1422, di bawah kepemimpinan Sultan Murad II, Turki Utsmani kembali melakukan pengepungan.
Pengepungan tahun 1422 merupakan pengepungan pertama dengan skala besar Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Sultan Murad mengerahkan segenap potensi militer Turki Utsmani. Namun pengepungan ini secara tiba-tiba harus dibatalkan karena adanya pemberontakan di Anatolia oleh Kucuk Mustafa. Konstantinopel masih selamat untuk beberapa puluh tahun berikutnya. Namun, ibu kota Bizantium itu terisolir dari daratan Eropa setelah pertempuran Varna. Konstantinopel pun semakin lemah karena menurunnya ekonomi, kekurangan pasukan, dan persenjataan yang tidak mumpuni.